Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi di awal, tema kita minggu ini adalah terang di tengah bayang-bayang. Sekali lagi, terang di tengah bayang-bayang. Saya percaya saudara semua di sini pernah melihat gambar yang berikut ini. Tahu ini apa? Yin dan Yang. Sebuah gambaran dari filosofi orang Chinese gitu ya, orang China. Ini sebentar lagi Imlek. Kita masuk tahun apa? Tahun Jaran ya, tahun kuda habis ini ya. Kita seringkali bilang, oh ini gambaran begini Pak, bahwa yang putih itu baik, yang hitam itu tidak baik, tetapi di dalam setiap diri yang baik, yang putih itu pasti ada cacatnya, pasti ada kurangnya, pasti ada dosanya, ada nodanya. Tapi sejelek-jeleknya orang, sehitam-hitamnya orang, pasti ada sisi baiknya. Tidak ada orang itu jelek semua begitu. Nah, itu tafsiran seringkali kita ya. Nah, tapi satu hal yang menarik juga saudara, yang saya baca tentang filosofi Yin dan Yang ini. Gambaran ini adalah sebuah simbolisme atau ada filosofi yang menarik yang kaitannya dengan tema hari ini, bahwa gambar Yin dan Yang ini sebenarnya bicara juga tentang bayang-bayang. Bayang-bayang, loh dari mana Pak kemudian kita bisa berkata begitu? Nah, saudara, bayang-bayang itu apa sebenarnya? Saya mau mengajak kita untuk berangkat dari definisi dulu. Bayang-bayang itu kan pola gelap, kalau saya bacakan di sini ya. Pola gelap yang terbentuk di belakang benda tak tembus cahaya akibat terhalangnya cahaya. Sekali lagi, pola gelap yang terbentuk di belakang benda tak tembus cahaya akibat terhalangnya cahaya. Kalau berangkat dari definisi ini, saya bertanya saudara, syarat utama terjadinya bayang-bayang itu apa? Cahaya. Bisa enggak gelap lap-lap begitu kemudian saudara melihat bayang-bayang? Enggak bisa. Yang gelap bayang-bayang ini hanya akan ada ketika ada cahaya, ada terang. Dan sebaliknya terang ini, konsekuensi dari terang pasti ada bayang-bayang begitu, ada gelapnya. Nah, jadi Yin dan Yang ini juga berbicara tentang tema kita hari ini, terang di tengah bayang-bayang. Kegelapan atau yin itu ada agar terang dapat difahami, dapat dimengerti. Dan bukan hanya di bacaan kita tadi, khususnya Matius 4 ayat 16, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Gelap, bayang-bayang, terang dikontraskan. Ada banyak ayat Alkitab yang bicara tentang kekontrasan ini. Misalnya Yohanes 1 ayat 5, saya bacakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terus Yohanes 3 ayat 19, terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan, menyukai bayang-bayang daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Banyak sekali kalau saudara mau cek. Terang, gelap, yin, yang. Saudara sekalian, bacaan ketiga kita tadi, yang terambil dari 1 Korintus, menceritakan sebuah kondisi yang sedang gelap dalam jemaat yang dilayani Paulus. Korintus ini jemaatnya salah satu jemaat yang memang dirintis oleh Paulus. Paulus pernah benar-benar tinggal ya di Korintus itu 18 bulan, 1,5 tahun untuk melakukan pekabaran Injil. Nah, kota Korintus ini saya gambarkan mungkin miriplah Surabaya gitu. Pada waktu itu penduduknya 600.000, ya kita lebih dari itu jauh, sudah jutaan ya. Tapi katakan untuk ukuran kota-kota zaman itu 600.000 itu banyak. Dan dari 600.000 penduduk atau populasi kota Korintus pada zaman Paulus, 400.000 sendiri itu adalah budak.
Jadi mayoritas itu orang, middle low, Korintus. Jadi orang-orang punya juragan-juragan itu cuma sepertiga dari populasi. Ini kota yang sangat multicultural. Orang dari banyak tempat itu ada, dan yang menariknya seperti Surabaya punya Tanjung Perak. Korintus ini kota pelabuhan. Dan kalau zaman dulu saya katakan kota pelabuhan, orang akan langsung membayangkan, wah ini pasti maju ekonominya. Karena dulu kan belum ada pesawat terbang Bapak Ibu. Jadi arus masuk keluar barang, arus masuk keluar orang itu hanya dari pelabuhan. Jadi kalau sebuah kota itu ada pelabuhan pasti secara ekonomi maju ya Pak Pendeta. Betul. Dan bukan hanya satu. Korintus adalah sebuah kota yang memiliki dua sekaligus pelabuhan. Satu Kenkrea namanya di sebelah timur, satu Lykium di sebelah barat. Yang timur ini Kenkrea ini khusus untuk trading, dagang. Yang di barat yang namanya Lykium ini khusus untuk angkatan laut, militer. Sama kayak kita kan, kita punya pangkalan angkatan laut di Surabaya ini juga pelabuhan untuk perdagangan. Maka itu yang bikin Surabaya maju. Tetapi namanya kota pelabuhan, dimanapun selain kemajuan pasti juga menyimpan problem. Problemnya apa Bapak Ibu? Tingkat prostitusi di Korintus ini tinggi sekali. Loh kok bisa Pak, kaitannya apa dengan kota pelabuhan? Sudah bayangkan orang laki berbulan-bulan, bertahun-tahun di laut, kemudian begitu sandar ke Korintus, nyarinya apa? Maaf, perempuan. Ini kota yang secara moral rusak, dan ini menjadi konsentrasi penuh Paulus untuk mempertobatkan kota ini sampai diurusi khusus 18 bulan. Paulus stay di kota ini untuk memperbaiki hal-hal yang begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di kota inilah kemudian perkabaran Injil dilakukan. Nah, ternyata satu kali terjadi, kalau bacaan 1 Korintus pasal 1 ayat 10 itu judul perikopnya aja sudah jelas, apa? Perpecahan dalam jemaat. Saudara, kota dengan 600.000 penduduk, dengan kompleksitas moral yang begitu, tidak bisa diurus oleh halnya satu rasul. Paulus tok tidak bisa. Dia perlu banyak tangan, perlu banyak bantuan, sehingga kemudian di situ muncul nama-nama Paulus, muncul kemudian Apolos, muncul nama Kefas. Kefas itu Petrus ya. Nama lain Petrus, Simon Petrus. Karena tidak bisa diurusi cuma oleh Petrus. Nah, tetapi karena ini pekerjaan dikerjakan oleh banyak orang, maka ada konsekuensi yang tidak enak. Perhatikan di ayat yang ke-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, ini keluhan, ini curhatnya Paulus. Kok kamu begini sih? Ada yang ngomong aku dari golongan Paulus, ada yang ngomong aku dari golongan Apolos, atau ada yang ngomong aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi terkotak-kotak. Kayak kalau merisi gini, saya percaya tidak pernah terjadi ini di sini. Tapi contohnya gini, aku golongan Samuel Cahyadi. Kalau aku Gunadi. Saya enggak dua-duanya. Aku golongan Erlinda Sebua. Tidak pernah terjadi toh di sini. Itu terjadi di Korintus. Ngeblok gitu Bapak Ibu. Nah, di sini Paulus hadir untuk berusaha meluruskan semuanya. Dia katakan di ayat yang ke-13, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Pasti enggak. Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jawabannya semua pertanyaan retorik ini tidak.
Jadi apa kamu kok ngeblok-ngeblok begitu? Semuanya itu berpusat pada satu terang yang sama. Terang yang tadi saya katakan, T-nya besar. Terangnya itu, pusatnya itu Kristus. Jangan kamu merasa bahwa terang itu adalah Apolos, terang itu adalah saya, Paulus, terang itu adalah Kefas. Bukan. Dalam bahasa tema saya mau mengatakan Paulus kalau melanjutkan akan bilang begini, terang itu Kristus. Kita semua loh, Apolos, Paulus, Kefas cuma bayang-bayang. Kita itu cuma bayang-bayang. Kita ada karena ada terang. Tidak ada terang, ya tidak ada bayang-bayang. Kita ini cuma bayang-bayang. Kita itu tidak sepenting itu loh. Kamu kok jadi mengatakan saya followersnya ini, saya followersnya itu. Loh, kamu itu semua followersnya Kristus. Saudara sekalian, saya mau cerita tentang ini. Ada, mungkin gambarnya bisa disingkirkan aja, sudah tidak kepake ya. Jadi beberapa hari lalu, istri saya entah kenapa itu, kayak perutnya sakit sekali, kemudian kayak mual-mual. Mual-mual, gitu. Cukup parah, ya. Nah, kemudian dia dioles minyak, kemudian dia istirahat. Kemudian itu saya iseng. Waktu itu saya datang ke kamarnya anak saya. Anak saya namanya Brigita, umurnya 17 Januari kemarin tepat 16 tahun. Saya bilang, C, ini anak satu ya, cuma satu, anak tunggal. C, mami mual-mual. Tolong dong cari di Shopee tespek. Saya guyon. Sudah respon anak saya di luar perkiraan BMKG. Mendadak dia mengeluarkan air mata dan nangis. Nangis bener-bener. Loh, saya kan bingung ya. Ini kemudian saya ngejok, ini saya guyonan kok malah bikin anak nangis. Setelah mulai reda, saya ajak bicara. Loh, kok nggak mau punya adik? Nggak mau. Saudara bisa bilang mungkin karena umurnya jaraknya sudah terlalu jauh ya Pak Pendeta ya, 16 tahun nanti dia jalan sama adiknya dikira jalan-jalan sama anaknya begitu, dia malu begitu. Oh tidak, bukan itu. Jadi saya tanya, kenapa? Nggak mau. Ternyata jawabannya kira-kira mirip seperti tema kita hari ini. Selama ini di rumah kami, dia itu adalah matahari. Dan matahari itu kan cuma satu. Terangnya itu dia. Semua itu dia. Dia tidak siap kalau hadir terang yang baru, terang alternatif, matahari kembar gitu di rumah. Aku nggak mau. Pernah enggak saudara membayangkan ini juga terjadi dalam hidup kita? Ya, tadi cerita dalam keluarga, dalam pekerjaan mungkin. Sudah sekian lama dalam sebuah jabatan sudah dihormati, dihargai. Sekarang ada muncul yang baru, yang lebih muda, yang lebih energik, ide-idenya lebih luar biasa, dan saudara mulai tersingkir. Mungkin selama ini anak-anak saudara adalah dominasi saudara, ada dalam kekuatan jangkauan saudara, tapi muncul mantu sekarang gitu kan, yang kemudian kita merasa cinta anak kita mulai harus terbagi antara
Satu ke mama papanya, satu ke keluarganya, ke istrinya, ke anak-anaknya. Atau dalam gereja seperti saya kasih contoh tadi. Saya 17 tahun melayani sebagai pendeta di GKI Jemur Sari dan sendirian. Saya tidak pernah mengalami pengalaman seperti pendeta Erlinda, pendeta Gunadi, berekan. Saya selalu punya pertanyaan, Tuhan kalau ada satu lagi nanti kemudian yang akan mendampingi saya, cepat atau lambat, bisakah saya berkolega dengan baik? Ataukah saya akan menjadi seperti anak saya? Oh enggak mau. GKI Jemur Sari itu mataharinya saya. Terangnya cuma boleh satu. Enggak boleh ada terang yang lain. Saya enggak mau tersaingi. Saudara, perasaan-perasaan seperti itu akarnya dari mana sih? Akarnya cuma satu. Kita salah memposisikan diri kita dan menggambarkan diri kita itu siapa. Kita merasa kita adalah terangnya. Padahal tema hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus itu adalah sang terang, pusat dari segala cahaya. Kita ini cuma bayang-bayang. Jangan kamu bilang, oh aku pro Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Siapa kami ini? Sudah ini hebatnya Paulus. Ada banyak orang kalau dapat followers hari ini itu dia senang. Dia happy dan dia berusaha malah memaintain, memelihara perasaan itu. Wah, iya memang saya lebih baik daripada Kefas. Kamu ikut saya saja. Apolos itu apa? Yang merintis jemaat ini ya saya. Yang paling cinta sama Korintus ini saya. Yang paling punya hati buat Korintus saya. Paulus enggak. Paulus justru meluruskan orang-orang yang pikirannya enggak lurus ini. Hei, terang kita adalah Kristus. Bukan saya, bukan Kefas, bukan Apolos, bukan siapapun. Kita ini cuma bayang-bayang. Sudah sikap hati yang benar seperti itu kiranya akan membuat kita mudah untuk menerima sebuah kenyataan bahwa pada satu kali, ya seperti saya, ada pendeta baru di GKI Jemur Sari. Ada satu kali kemudian kita kehadiran menantu dalam rumah tangga kita, di mana anak-anak kita kemudian harus berbagi cintanya. Anak-anak yang kemudian kehadiran adik baru, satu atau dua, lebih siap. Tidak seperti anak saya tadi. Karena memang terang itu bukan saya. Terang itu adalah Kristus, kita ini cuma bayang-bayang. Tanpa Kristus kita ini tidak ada. Tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi, saudara sekalian, Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang itu. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kita semua. Siapa sang matahari itu? Siapa sang sumber terang yang sejati itu? Dan kita juga harus cukup tahu diri, siapa elu, siapa gua. Kita semua cuma bayang-bayang saja. Tidak terlalu berarti. Bahkan kita tidak akan pernah ada. Bayang-bayang itu, kalau terang itu tidak ada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.